Shalom saudaraku, kita berjumpa di dalam altar keluarga pada saat ini. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau sampai saat ini kami masih ada, ini semua adalah karena anugerah kebaikan-Mu. Kami rindu untuk merenungi firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi penguat, penyegar bagi kehidupan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan merenungi satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Efesus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungi firman, dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Cerita ini menunjukkan tentang seorang yang begitu murah hati dan begitu suka menolong sesamanya. Sekalipun keluarga ini bukanlah keluarga orang yang sangat kaya raya, tetapi ibu ini selalu mempunyai hati untuk memberi. Di setiap kesempatan selalu ada kerinduan untuk berbagi berkat. Suatu hari ibu ini digerakkan oleh Tuhan untuk mengunjungi keluarga seorang pendeta di desa. Dan seperti biasa, ibu ini tidak pernah pergi ke rumah hamba Tuhan tanpa membawa sesuatu. Atau ketika dia mengunjungi janda yang miskin tanpa membawa sesuatu. Atau dengan tangan kosong. Itu bukan menjadi kebiasaan daripada ibu ini. Ibu ini selalu datang dengan membawa sesuatu. Dan suatu hari ibu ini digerakkan untuk pergi ke rumah Pak Pendeta. Dia membawa beras, kemudian membawa minyak, gula, makanan kaleng ke rumah Pak Pendeta. Saudara, waktu sampai di sana, ibu ini dipeluk oleh ibu pendeta. Ibu pendeta itu dengan begitu terharu. Dia mengatakan, ibu, Tuhan ternyata mendengar doa kami. Kami sudah sekian hari berpuasa agar Tuhan menolong kehidupan keluarga kami. Ternyata Tuhan mengutus ibu untuk memberikan apa yang kami perlukan. Saudara, betapa luar biasanya. Ternyata Tuhan bisa memakai ibu yang sederhana dan ibu yang tidak kaya raya untuk boleh memberkati keluarga hamba Tuhan itu. Dan ibu ini begitu sukacita oleh karena boleh menjadi alat yang memberkati keluarga hamba Tuhan. Saudara, inilah menjadi satu teladan yang dapat kita contoh daripada ibu yang ada di desa ini. Bagaimana dia melakukan satu bukti kasih atau menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Ya, inilah yang menjadi bagian renungan firman kita pada
hari ini, bahwa di mana pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus ya tentang kasih dan perbuatan baik hendaklah dipraktekkan dalam kehidupan kita. Mari kita berbuat baik dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari sesama kita. Kebutuhan daripada sesama kita tidak selalu bersifat materi. Bisa juga kebutuhan daripada sesama kita itu adalah non-materi. Namun betapa seringnya kita beranggap bahwa perbuatan baik itu hanya bersifat materi. Ini adalah salah konsep, saudaraku, bahwa perbuatan baik tidak hanya bersifat materi, tetapi bisa bersifat non-materi. Oleh karena itu, setiap kita dapat ambil bagian untuk memberi sesuai dengan keperluan daripada sesama kita. Dan dapat memberi sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Ya, sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan daripada sesama kita? Yang pertama, kebutuhan dari sesama kita itu bisa kebutuhan untuk dihibur. Ya, ketika saudara kita memerlukan penghiburan oleh karena kesedihan yang ada pada dirinya, atau mungkin dia merasa kehilangan sesuatu, atau dia merasa begitu lonely, ya, sehingga dia perlu penghiburan daripada kita. Nah, bagaimana kita dapat memberikan penghiburan kepada orang yang membutuhkan penghiburan? Berikanlah apa yang menjadi kebutuhan orang itu. Ya. Jadi, waktu kita datang, kita memberikan penghiburan, kita memberikan semangat, kita memberikan kekuatan, dan bahkan kita mendoakan, itu menjadi kekuatan tersendiri bagi orang yang sedang membutuhkan, yaitu butuh penghiburan. Saudaraku, mari setiap kita Tuhan memberikan talenta masing-masing. Tuhan memberikan kemampuan masing-masing. Jadi ketika Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, ya, hikmat untuk boleh menghibur, memberikan kekuatan, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Jadi saudara, kebutuhan daripada sesama kita tidak melulu bersifat materi. Jadi ada hal yang lain, yaitu yang disebut dengan kebutuhan untuk mendapatkan penghiburan. Kemudian kebutuhan yang lain apa? Yaitu kebutuhan untuk mendapatkan nasihat dan pencerahan. Saudara, terkadang ada orang yang begitu pikirannya buntu, tidak tahu harus berbuat apa oleh karena sesuatu yang sedang dihadapi, ya, permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan yang sangat serius maupun permasalahan yang begitu sederhana. Ketika seseorang sedang menghadapi kesulitan atau permasalahan, cara pikir mereka, otak mereka mungkin sepertinya buntu, tidak tahu harus berbuat apa. Nah, pada waktu yang seperti demikian itulah, nah saudara kita membutuhkan pencerahan daripada kita. Sehingga kita dapat datang kepada mereka memberikan pencerahan, apa yang dapat mereka lakukan, atau kita dapat memberikan nasihat, sehingga mereka menjadi terbuka untuk berbuat sesuatu. Yang tadinya mereka mungkin tidak terpikir, pada waktu saudara dan saya datang memberikan nasihat, memberikan pencerahan, maka orang tersebut dapat berpikir lebih jernih dan dapat memutuskan segala sesuatu dengan baik. Saudara tidak datang sebagai orang yang memberikan decision. No, kita tidak memberikan decision kepada siapapun. Karena kita tidak
diminta untuk menjadi pengambil keputusan bagi seseorang. Sebagai seorang yang datang memberikan nasihat atau memberikan pencerahan, kita hanya memberikan pencerahan dan nasihat yang kira-kira mungkin dapat diambil oleh orang yang sedang mengalami jalan buntu. Mari kita menolong, ya, memberikan pencerahan tanpa kita menjadi pengambil keputusan. Ya, karena ketika kita yang mengambilkan keputusan untuk orang yang sedang dalam keadaan jalan buntu, dan ketika itu salah, ya, langkahnya dia akan mempersalahkan kita. Dia akan blame, engkau yang menyuruh saya mengambil jalan ini, engkau yang salah. Tentu tidak enak, bukan, kalau kita di-blame atas sesuatu keputusan yang diambil oleh karena kita yang mengambilkan keputusan untuk orang tersebut. Jadi orang tersebutlah yang harus memutuskan setiap perkara, ya, yang dia sedang hadapi, dan kita hanya menjadi orang yang memberikan pencerahan dan langkah-langkah yang mungkin bisa diambil oleh orang tersebut. Saudaraku, jadi pada waktu kita menolong mereka untuk memberi nasihat dan memberikan pencerahan, kita berharap mereka dapat memutuskan hal yang terbaik untuk hidup mereka, dan mereka dapat melangkah untuk masa depan yang lebih cerah. Kemudian poin yang ketiga, keperluan yang bersifat materi. Saudara, kita juga dapat menolong mereka yang mengalami kesulitan materi dengan membagikan atau memberikan apa yang kita punyai. Ya, kita dapat berbagi. Kita tidak harus menjadi orang kaya dulu baru kita berbagi. Tetapi kita dapat berbagi dengan apa yang kita punyai. Contoh, kita di rumah punya beras 10 kilo, tetapi ada orang atau tetangga kita yang kondisinya lebih memprihatinkan daripada kita, ya. Tentu kita dapat berbagi kasih dengan memberikan 1 kilo beras kepada orang tersebut atau tetangga tersebut sebagai tanda kasih, tanda kepedulian kita. Jika kita punya uang yang lebih, kita pun bisa memberikan modal usaha kepada orang tersebut dengan jumlah tentu sesuai dengan kemampuan. Misalnya, kita memberikan modal kepada orang itu untuk jual bubur kacang hijau. Bukankah untuk menjadi pedagang bubur kacang hijau modalnya tidak seberapa? Berarti ketika kita memberikan sedikit modal orang itu untuk dia bisa berusaha, ya, bukankah kita sudah menolong keluarga itu sehingga keluarga itu mempunyai pekerjaan, mempunyai usaha, dan dia dapat menghidupi keluarganya. Saudaraku, tentu waktu kita memberi, ya, haruslah sesuai dengan yang ada pada diri kita, ya. Jangan kita memberi bukan dari apa yang tidak ada pada diri kita. Sudah, saya pernah berjumpa dengan seseorang, ya. Dia mau menolong temannya yang sulit, namun dia nggak punya uang. Tapi pada waktu dia nggak punya uang, dia pergi kepada orang lain untuk pinjam uang supaya dia bisa membantu temannya. Saudara, saya pikir hal yang demikian tentu tidak juga harus berbuat seperti demikian. Kalau memang kita tidak mempunyai seperti itu, enggak juga kita harus pinjam ke sana ke sini hanya untuk menolong orang lain. Justru itu juga menjadi tidak baik, ya. Tetapi kita dapat memberikan apa yang ada pada diri kita. Kita menolong sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Jadi saudara, kita berbagi, ya, demi orang lain juga bisa
tertolong ya. Jadi berbagi berdasarkan apa yang ada pada diri kita dan bukan berbagi dari apa yang tidak ada dalam diri kita ya. Jadi kalau kita punya sedikit, dari yang sedikit itulah kita berbagi. Saudara, saya pernah dengar cerita dari teman bahwa di Korea Selatan mereka punya satu budaya yang sangat baik. Jadi pada suatu hari terjadi apa yang disebut dengan gempa bumi gitu ya. Jadi pada waktu itu semua orang mengalami kesulitan ya. Desa itu mengalami kesulitan. Jadi waktu itu mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi mereka antri ya. Jadi waktu mereka dapat roti, ketika mereka dapat roti 2 ya, langsung roti 2 itu yang satu dia kasih kepada yang di belakangnya ya. Kemudian antrian maju lagi, dia dapat 1, dapat 2, dia kasih lagi kepada orang lain 1. Terus demikian, supaya antrian yang panjang dan orang yang di belakang tetap dapat mengisi perut mereka yang sedang lapar. Lihat betapa mereka melakukan satu tindakan yang sangat baik, yaitu saling menolong. Saya lapar, tetapi orang di belakang saya juga lapar. Oleh karena itu saya juga harus berbagi kepada orang yang di belakang. Demikian seterusnya sampai antrian yang terakhir. Saudara, jadi berbagi berdasarkan apa yang ada pada diri kita. Mari kita belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tak pernah bisa melakukan tindakan berbagi yang saling membantu. Saat ini saudara membantu orang lain, siapa tahu suatu hari saudara juga butuh dibantu oleh orang lain. Belum tentu berupa materi, tetapi bisa berupa penghiburan atau berupa nasihat. Marilah kita bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Mari kita tak jemu-jemu berbuat baik kepada saudara kita selagi kita masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Mari kita menjadi pribadi yang belajar seperti yang Tuhan mau, yaitu penuh dengan kerendahan hati dan jangan sombong ketika kita mempunyai lebih. Karena waktu kita mempunyai lebih, sebenarnya ada bagian daripada orang lain ya, berkat daripada orang lain yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita salurkan kepada orang lain. Bisakah kita berbuat demikian, menjadi saluran berkat bagi sesama kita? Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dan kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan melalui tindakan nyata, yaitu saling membantu satu dengan yang lain. Jangan menjadi pribadi yang egois, yang hanya mementingkan pribadi dan keluarga atau golongan tanpa memperhatikan orang lain. Tindakan kasih adalah tindakan memberi. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai keluarga Allah, kami mau belajar untuk boleh berbagi. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang penuh dengan sikap yang lemah lembut, rendah hati, sabar, dan menunjukkan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami dengan saling membantu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami saat ini mengulurkan tangan untuk membantu orang lain, dan kami percaya bahwa apa yang kami lakukan, jerih payah kami tidak sia-sia, dan Tuhan juga akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.